Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Apa sih limit fungsi aljabar itu? Sebelum kita membahas lebih dalam dan kaitannya dengan matematika, kita akan membahas konsep limit sendiri. Secara bahasa, menurut kalian apa sih limit itu? Ya, kita lihat. Apa itu limit fungsi aljabar? Nah, sebelum kita membahas tentang definisi limit fungsi aljabar, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar di samping itu merupakan gambar sebuah pemandangan jalan. Kita bisa melihat bahwa badan jalan semakin lama, semakin jauh, terlihat semakin mengecil hingga berupa titik ya. Sama misalkan seseorang memandang dari kejauhan jalan raya yang lurus. Dia melihat kendaraan yang melintas bergerak semakin jauh dan ukurannya pun semakin mengecil hingga satu titik tidak terlihat. Ya, kemudian sampai sebuah titik berarti ini menandakan bahwa kita memiliki ambang batas penglihatan. Padahal jalannya tidak berhenti di satu titik. Jalannya terus tetap ada. Namun karena kita memiliki ambang batas penglihatan, maka terlihat seperti satu titik batas. Ya. Nah, menurut kalian apakah hanya penglihatan saja yang memiliki batas? Tentu tidak. Kita memiliki ambang batas pendengaran, ya. Kita memiliki ambang batas memikul beban. Kemudian kita memiliki ambang batas masyarakat untuk membeli barang-barang tertentu. Nah, ambang batas itu bisa kita katakan sebagai limit. Jadi limit itu adalah batas, ya. Nah, lalu bagaimana kaitannya ambang batas atau limit dalam matematika? Nah, perhatikanlah, misalkan jika ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang terdekat dengan 3? Nah, untuk itu kita akan bahas ini secara geometris ya. Kita lihat. Oke, kita lanjut. Di sini ada sebuah garis bilangan. Tadi pertanyaannya, bilangan bulat manakah yang mendekati 3? Tentu dari sini kita bisa melihat bahwa bilangan bulat yang paling mendekati 3 itu akan ada 2 jawaban. Yang pertama, 4 dari arah kanan, sementara 2 dari arah kiri. Jelas bahwa 2 adalah bilangan bulat terdekat dari ketiga dari arah kiri, sementara 4 adalah bilangan bulat terdekat dari arah kanan menuju ke 3. Nah, sekarang kalau pertanyaannya diganti, bilangan real manakah yang terdekat ke 3? Nah, untuk menjawab soal ini, pasti kita memiliki banyak jawaban tentunya. Nah, kalau kita berbicara bilangan real, maka cakupannya jadi lebih luas, desimal termasuk. Nah, dari gambar sini kita bisa lihat ada 2 yang terdekat. 2,75 dari arah kiri dan 3,25 dari arah kanan. Tapi apakah itu jawabannya?
Belum tentu. Bukan berarti ini jawabannya. Karena di antara 2,75 sampai ke 3 itu ada bilangan-bilangan lain. Misalkan di sini 3. Di sini ada 3,25. Yang ini ada, berarti di sini akan ada ini 3,25. Misalkan di sini akan ada 3,15. Kemudian di sini ada 3,05. Begitu juga di sini. Di sini akan ada 2,95. Yang ini 2,85, yang ini 2,75. Nah, berarti di sini kita punya jawaban mendekati lagi, yaitu 2,95 dan 3,05. Tapi di antara ini pun masih ada yang lebih dekat lagi. Di sini masih ada bilangan yang lebih dekatnya lagi. Di sini juga ada bilangan yang lebih dekatnya lagi. Misalkan ini ada 2,9. Yang ini ada 3,1. Misalkan 3,1. 3,01. Kemudian di sini masih ada lagi yang mendekatinya. 2,9999. Yang ini juga masih ada 3,00001 dan seterusnya sampai tak terbatas. Itu kan kita tidak tahu berapa, hanya kita tidak dapat batasnya itu tidak bisa kita jangkau gitu. Nah, pada garis bilangan ini dapat kita lihat di sekelompok bilangan real mendekati 3 dari kiri dan sekelompok bilangan real lainnya mendekati 3 dari kanan. Namun pasti hanya ada satu bilangan yang terdekat ke 3 dari kiri dan kanan. Jika dimisalkan X sebagai variabel menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 3, yang mendekati 3 tersebut kita namakan X, akan disebut X mendekati 3. Jadi di sini kita punya misalkan si bilangan-bilangan ini yang mendekati 3 itu kita misalkan X, maka kita tulis X mendekati 3. Yang bilangan-bilangan kita tidak ketahui itu ya. Nah, jika X adalah sebuah bilangan yang mendekati 3 dari kiri, maka si X-nya itu kita tulis mendekati 3 dari kiri. Sementara kalau X-nya dari arah kanan, maka ditulis X mendekati 3 positif dari arah kanan. Nah, itu adalah konsep secara matematis terlebih dahulu sebelum kita masuk ke penghitungan. Ya. Nah, baik. Berdasarkan penjelasan tentang konsep limit yang sudah dijelaskan, tuliskan 3 hal yang kamu peroleh dari konsep limit tersebut ya. Jadi untuk kali ini kita hanya bahas sebatas itu saja. Silakan kalian cari 3 hal dari yang sudah dipelajari tadi yang kaitannya dengan limit. Itu silakan, bebas apapun yang boleh kalian dapatkan. Lalu temukan dan beri penjelasan tentang konsep limit dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kamu boleh cari konsep limit dalam kehidupan sehari-hari apa sih gitu ya. Jelaskan secara deskripsi. Dideskripsikan. Nah, itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjut ke
ke pemahaman limit secara intuitif, limit fungsi dalam matematikanya. Jadi pertemuan selanjutnya kita mulai berbicara terhadap angkanya dan perhitungannya seperti apa, ya. Nah, hari ini konsepnya dulu saja. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.